Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Fun Reading atau di General Reading. Kali ini temanya adalah mystery reading. Jadi aku nggak tahu kita temanya apa, tapi aku akan cek ini adalah pesan penting dari semesta. Jadi ini adalah mystery reading yang memang harus kamu tahu karena pesannya dari semesta. Ini adalah timeless reading, mau kapanpun kamu nonton teraplikasikannya saat kamu menonton. Jadi untuk kalian yang baru channel aku, hai. Gimana caranya fokus sama energi kamu sendiri? Sebutkan pertanyaan dalam hati. Dan harus mampu untuk memfilter apa yang aku sampaikan. Jadi jangan langsung ditelan bulat-bulat, harus disesuaikan sama realita. Lalu untuk yang mau claiming energi positif dan healing, nonton dari awal sampai akhir. Oke, kita bakal langsung lihat aja. Ini temanya untuk readingan kali ini, message from the universe. Spirit guidance of Let's my keys. I can speak the truth. Message from my soul tribe. Message from universe that they need to know right now. The Tower, perubahan. Ada perubahan, ada hal yang mengejutkan yang akan terjadi dalam hidup kamu dalam waktu dekat. Kebenaran akan terungkap, dan biasanya kalau kalian yang udah sering nonton aku, kalian pasti tahu konsep spiritual awakening. Nah, ini juga konsep spiritual awakening. Secara mudah dulu ya aku sampaikan. Spiritual awakening tuh seperti simpelnya kayak gini. Kita menyadari hal-hal yang tadinya sebuah ilusi lah gitu, itu dihilangkan dari hidup kamu. Jadi kamu melihat sebenar-benarnya seperti apa. Yang namanya awakening itu juga konsep kesadaran. Jadi kesadaran untuk apa? Apapun itu. Jadi kamu lebih sadar akan kehidupan kamu sendiri, kamu lebih sadar tentang keluarga, tentang hubungan pertemanan, percintaan. Jadi lebih kesadaran. Ini kalau ngomongin soal spiritual ini, kesadaran yang sebenarnya sudah ada, tapi biasanya tertutup sama ilusi kita yang kita buat sendiri. Makanya di sini ada geledek nih, ada thunder, duar gitu, yang seperti istana atau ibaratkan kita bentuk lah gitu untuk bisa memberikan kebahagiaan untuk diri kita berdasarkan ilusi. Kita ngebuat atau berfantasi lah istilahnya. Oke, it's fine, gak apa-apa gitu. Contoh kita ngelihat orang lain atau kita menilai orang lain, kita memberikan ilusi di situ. Gak apa-apa, kita ngelihat positifnya, kita ngelihat kita ngebentuk positifnya, kita membentuk positifnya, padahal bukan the truth. Nanti semesta akan menyentil itu, nih the truth seadanya kayak gini. Nah, kan The Tower seperti itu. Jadi kalau The Tower sendiri ini ada shocking news. Jadi nanti ada kabar yang datangnya secara tiba-tiba. Dan ini kalau ngomongin soal fun reading dan general kan kolektif ya. Jadi aku biasa memberikan possibility atau berbagai macam skenario di sini karena yang nonton banyak. Ada yang skenarionya adalah diberikan informasi tentang seseorang yang mungkin ada koneksi yang cukup dalam sama kamu tentang kebenaran tentang orang itu. Diberikan petunjuk sama semesta kalau hubungannya punya fondasi yang mesti diperbaiki lagi. Ada juga yang menjalani spiritual awakening atau perjalanan spiritual untuk bisa lebih memahami sisi terburuk diri sendiri. Itu bukan harusnya dihempaskan, tapi diterima, berdamai sama sisi buruk. Nah, di sini juga ada news atau kabar yang mengejutkan, but sometimes ada positifnya dari The Tower, itu surprise dari semesta, hal-hal yang tidak terduga. Contoh kamu menduganya kamu cuma dapetin nasi putih doang, contoh ya, nasi putih. Ternyata yang datang adalah nasi goreng dengan telur, dengan ayam, pokoknya komplit lah segala macam. Jadi bentuknya seperti kayak kamu mengekspektasikan sebuah hal yang sederhana, ternyata dapatnya malah sebuah hal yang lebih daripada ekspektasi, yang luar biasa. Surprise-nya seperti itu biasanya. Nah, ini energi The Tower. Kesadaran akan sesuatu hal yang harusnya sudah disadari dari kemarin. Kesadaran itu
memberikan pencerahan, pemahaman tentang segala situasi yang kamu hadapin. Mungkin seperti kayak dulu kamu nggak mengerti kenapa kamu sama keluarga kamu punya hubungan seperti ini, atau kenapa kamu berada di dalam keluarga seperti ini. Contoh ya, tapi nanti lama-lama kamu akan mengerti reason, alasan kenapa kamu ada di sini. Jadi kadang-kadang spiritual awakening itu giving you a reason. Yang kemarin kenapa mencari kenapanya nggak ketemu, nanti kamu akan dapetin kenapanya. Aku bakalan lihat lagi dari sini. Message from the universe for the people who watch this video. Let's say my ego so I can speak the truth. Ada forgiveness. I acknowledge that harboring resentment blocks the flow of love. Jadi untuk yang dari kemarin-kemarin ngerasa kok ada yang tersendat ya gitu. Contoh di percintaan, kok percintaan aku nggak mulus ya, tersendat ya, kok gitu lagi ya, atau bahkan secara finansial kok gini lagi ya. Itu berarti ada energi yang keblok. Nah, di sini untuk bisa memaafkan itu adalah kuncinya untuk membuka blok tersebut. Ibaratkan kayak rumah kegembok lah gitu. Di dalam rumahnya banyak harta karun nih gitu. Kamu udah nyari kuncinya kemanapun, walaupun kamu cari di pembuat kunci terhebat di dunia ini pun gak akan ketemu. Ternyata kuncinya cuma pemaafkan gitu. Jadi hal simple dulu. Nah, di sini acknowledge that harboring resentment blocks the flow of love. Yang namanya menanam sebuah dengki, dendam, apapun itu yang bentuknya karena kamu disakiti dan dikhianati oleh orang di masa lalu, itu akan ngeblok cinta gitu yang masuk. Cinta itu datangnya dari segala bentuk. Balik lagi, semesta itu menunjukkan rasa cinta dan kasihnya bukan hanya memberikan seseorang lover dalam kehidupan kita, bukan hanya memberikan sosok cowok atau cewek datang ke dalam hidup kita lah gitu, memberikan kita cinta. Bukan hanya itu, cinta dari semesta macam-macam, bisa diberikan kedamaian, teman, keluarga, kebahagiaan. Kita bahkan bisa dikasih rezeki dalam bentuk materi. Itu cara semesta untuk memberikan cinta, cara yang di atas untuk menunjukkan cintanya. Jadi untuk membuka blok tersebut harus mampu untuk memaafkan apapun yang terjadi. Menerima dulu baru memaafkan. Adversity, accept that challenge are the best way to learn. Nah, kita itu hidup pasti dikasih banyak tantangan dan dikasih banyak ujian. Yang kita alami kemarin kesalahan, yang kita alami kemarin itu pengalaman. Kesalahan, kebaikan, apapun itu pengalaman hidup. Dan belajar dari apa yang kita jalanin kemarin gitu. Itu adalah cara terbaik untuk bisa memahami apa yang akan terjadi. Cara terbaik untuk bisa menghadapi challenge-challenge atau ujian-ujian ke depan. Di sini ada doubt. I realize the need to know all the answer. Saat kamu mampu untuk legowo dan ikhlas, untuk tidak terlalu kekeh dan obsesif untuk bisa tahu tentang segalanya, kamu pasti akan lebih banyak dikasih tahu. Let's say seperti ini, kayak kamu butuh banget jawaban gitu, tapi kalau kamu nggak butuh jawaban, malah jawabannya dikasih. Tapi kalau kamu kekeh, keras kepala banget pengen tahu, kayak obsesi untuk tahu tentang sesuatu hal, malah itu akan semakin dijauhkan. Jadi ibaratkan kayak kita ngejar sesuatu itu akan lari terus. Tapi kalau kita berhenti mengejar, hal itu yang akan datang, jawaban yang akan datang. Jadi belajar untuk bisa melepaskan rasa ingin tahu tentang segalanya, agar segalanya itu akan benar-benar datang dengan sendirinya. Jawaban itu akan datang dengan sendirinya. Yang lucu dari semesta gitu loh. Kayak gini aja lah, kayak kamu nunggu di depan rumah, nunggu nasi goreng dok-dok lewat lah gitu. Saat kamu nunggu dengan cemas, dengan aduh aku lapar banget, aku pengen banget gitu, rasa ingin itu malah akan semakin ngedelay diri kamu gitu. Jadi istilahnya kayak saat kamu nunggu nasi goreng, kalau ditunggu itu nggak akan datang gitu. Tapi kalau nggak ditunggu malah itu datang, ya kan? Kebiasaannya seperti itu. Nah sama kayak jawaban pun seperti itu. Di sini ada worry. I'm learning that worry doesn't change an outcome. Jadi harus bisa belajar yang namanya kita kecemasan berlebih, kita overthinking tentang sesuatu itu tidak akan merubah ke depannya seperti apa. Action yang akan merubah itu. So aku bakalan lihat
ke message from spirit guide. Seraphis Bay Ascension move into your true self, rise above the darkness, the light is here. Jadi diri kamu seutuh-utuhnya. Jangan mencoba mengcopy orang lain. Kamu gak diduluin sama orang lain, kamu gak ketinggalan, kamu ada di jalan kamu sendiri, rezeki ada di jalan kamu sendiri. Jadi finding your true self, temuin jati diri sendiri. Di sini ada Sanat Kumara, light activation. Shine your light, your internal guidance is coming through loud and clear. Jadi apapun yang ngerasa kamu bahagia ngelakuin itu, keep doing it. Lakuin itu terus, dan di situ akan memberikan kamu cahaya yang lebih terang lagi, dan cahaya kamu pun dapat menyinari sekitaran kamu. So aku bakalan lihat dari tarotnya. Message from the universe for the people who watch this video. The Emperor, the King of Swords. Nanti ada kejelasan soal status, kedudukan, kejelasan soal kekuatan diri sendiri gitu. Dari energi The Emperor di sini ngomongin soal kepastian, kedudukan, but also Emperor itu ngomongin soal kepemimpinan. Jadi kamu mampu untuk memimpin diri kamu sendiri. Yang tadinya lost, yang tadinya tidak percaya sama diri sendiri, harus sudah mulai percaya sama kemampuan diri sendiri. Tidak akan ada seseorang pun yang mampu untuk memvalidasi kalau dari diri kamu sendiri ngerasa tidak yakin. Energi The Emperor itu keadaan dimana kamu mampu untuk bisa menjalani keadaan kamu sendiri, menjalani tanggung jawab sendiri, menjalani jalan kamu sendiri, ngebuat jalan kamu sendiri. Jadi balik lagi, apapun dalam kehidupan ini, mau kita berpasangan, mau kita masih bergantung sama orang lain, kekuatan itu datangnya dari diri sendiri, yang mampu untuk mengatur hidup diri kita sendiri, kita sendiri gitu. Emperor itu keadaan dimana take your power, claiming your power, lalu bertanggung jawab sama langkah yang diambil gitu. And then the King of Swords, your knowledge, pengetahuan kamu itu adalah teman kamu saat ini. Nah, dari energi The King of Swords sendiri, belajar untuk berbijaksana dalam berucap, berkata. Jadi apapun yang kita ucapkan, itu sometimes bisa jadi magic words. Kalau kamu bilang kamu gak bisa, you literally bakalan gak bisa. Tapi kalau kamu bilang bisa, kamu bakalan bisa gitu. Jadi afirmasikan segala sesuatu yang memang baik untuk diri kamu gitu. Di sini ada energi The Nine of Coins. Finansial akan semakin baik. Ini ada perbaikan finansial dan perbaikan hubungan sama diri sendiri. Jadi you going to respect yourself more than before. Jadi kamu akan lebih menghargai diri kamu sendiri. Dan ini kemampuan untuk bisa menghadapi atau berdamai sama kesepian. Tidak bergantung sama orang lain untuk mengisi kekosongan. Jadi kamu dapat mengisi apapun sendiri. Let's say kayak kamu haus lah. Kamu bisa mendapatkan minum kamu sendiri. Kamu bisa memuaskan dahaga kamu sendiri. Dan di sini banyak banget transformasi, bukan hanya transformasi yang dalam bentuk fisik, tapi juga dari bentuk keadaan pertemanan, keadaan kamu sama keluarga, relationship sama diri sendiri, spirituality ini datangnya berbarengan. Jadi kayak transformasinya berbarengan. Cuman yang aku lihat di sini karena energi dan Nine of Coins itu ngomongin soal security dan keamanan. Jadi untuk dari segi apapun di luar dari diri sendiri itu akan aman gitu. Jadi kalau dari finansial atau karir ini tidak akan ada pengaruh apapun dari energi Tower, tapi yang akan merubah adalah the way you think, cara kamu berpikir, cara kamu untuk menentukan sikap, dan cara kamu untuk bisa memimpin diri kamu sendiri. So, the bottom of the deck itu ada the Four of Swords. The Four of Swords itu melambangkan sebuah ketenangan. You will get a lot of rest di 1 bulan ke depan. Jadi banyak momen istirahat. But dari energi The Four of Swords ini juga ngomongin soal kestabilan. Dari mental ini sangat stabil dan clear, dan ini waktu yang sangat tepat untuk manifestasi and doing something action. Dan karena saat kita melakukan sesuatu dengan pikiran yang clear, apapun yang kita lakukan itu kan pasti akan lebih jelas lagi gitu. Jadi so aku bakal lihat dari oracle cardnya lagi.
Ada new beginning, ada awal mula baru. New beginning itu datang dari kita mampu untuk menyelesaikan masalah yang kemarin dulu. Jadi apapun yang harus selesai, selesaikan dulu. Baru nanti ada new beginning. And then ada purity, ada pembersihan. Gitu. Di sini ada detox. Belajar untuk nerima, bukan kekurangan ya. Kekurangan iya harus diterima dan kelebihan diterima, tapi keunikan juga. Okay? So aku bakalan the outcome of the situation. Ada the Three of Star, sama ada the Fool. The Fool ini validasi kalau ada new beginning. Nah, dari the Fool sendiri, apapun yang kamu lakukan, kamu akan jatuh di tempat yang tepat. Maksudnya, di belakangnya ada the star di belakangnya. Jadi banyak harapan yang akan terwujud. Nah, dari the Fool ini contohnya gini. Kamu jalan nih gitu, di depan ada jurang. But it's okay, di bawah jurangnya tuh ada bantal-bantal. Jadi walaupun kamu falling, walaupun kamu jatuh karena semesta mengarahkan, akhirnya jatuhnya di tempat yang tepat. Karena apapun yang dilakukan ini dasarnya harus dengan niat yang tulus. Tapi kalau niatnya buruk juga pasti akan jatuh di tempat yang buruk juga. Pasti akan selalu seperti itu. Namanya juga kehidupan itu berdasarkan dari niat yang kita lakukan. Nah, di sini ada energi the star. Ini harapan yang akan terwujud dan kedamaian yang kamu buat bukan cuma sama diri sendiri. Dan kamu pun mampu bekerja sama orang-orang sekitar jadinya. Gitu. The Three of Star itu menunjukkan kayak keharmonisan sama orang-orang sekitar. Kalau misalnya dari Three of Star ini untuk kalian yang mau planning buat having business sama teman-teman, ini juga bagus. Ini adalah validasi yang bagus. Nah, Three of Star itu yang namanya bekerja sama. Semesta tuh ngasih kita teman-teman nih gitu. Mereka tuh juga bukan cuma hiasan. Kadang-kadang mereka bisa memberikan kita informasi atau wejangan atau bahkan memberikan kita saran-saran yang tepat untuk kehidupan kita. Jadi belajar untuk listening juga. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut bisa book post reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau kamu mau request kalau kamu suka video ini boleh komen dan subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye.